Ma, sehingga ini banter lo tunaki utangi lunas. Ketara rai-rai kakean utang karo ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kita mau ngaji nih ya. Jadi saya mulai tadi, kalau disebut namanya Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita sholawat sama Nabi. Kenapa? Karena orang yang disebut namanya Kanjeng Nabi kok nggak mau sholawat, berarti dia orang yang pelit. Orang yang pelit, yang betul-betul pelit itu gimana? Orang pelit itu yang tidak mau bayar hak, nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau dia itu sodakoh, itu namanya orang pelit. Termasuk orang pelit adalah yang tidak mau sholawat sama Kanjeng Nabi. Begitu. Oke. Jadi kalau jenengan tidak mau sholawat sama Kanjeng Nabi, berarti jenengan termasuk orang pelit. Bahkan dikatakan man nasiya sholata alayya akhta'a tariqal jannah. Orang yang lupa sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, berarti dia luput jalannya ke surga itu tidak tahu. Seperti dari rumah mau ke Jongke. Jongke kan super kota sekali. Ngantos niki nek digoleki teng Google Map kula yakin ndak mungkin ketemu. Wah, ini mesti kena ke alun-alun muter lagi. Tapi walaupun di Google Map ndak kelihatan, tapi kumpul sama orang-orang saleh. Amin Allahumma. Nah, orang yang lupa selawat kepadaku, kata Rasulullah, berarti dia luput, jalannya ke surga itu dia luput. Artinya apa? Dia pengen ke surga tapi nggak sampai. Siapa itu? Orang yang lupa sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Saya biasanya kalau niku biasanya pun ya ceramah cara Jawa, tapi niki bahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Jadi biar yang dengarkan dari seluruh penjuru Nusantara itu bisa memahami. Karena kan ini kita live Instagram. Saya bangga saya ngaji di sini, Masya Allah. Yang hadir, Anda biar tahu kondisi di sini ya. Ini biar lihat wajahnya orang-orang soleh, Masya Allah. Ini di Karanganyar, Jongke. Masya Allah, ini tempat terkota di Solo ini. Iya, ini saya. Nih. Masya Allah. Jadi kan gak ada Instagram? Gak ada? Ya temen ini gak wonten sinyal tuh. Ada. Ada banter loh, sinyalnya di sini kenceng kok. Kalau ada sinyal tidak bisa live ya Beb ya. Jadi malam ini judulnya cerita-cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi-Nabi itu kan istimewa ya. Nabi-Nabi itu kan istimewa. Kira-kira kalau Al-Quran menceritakan kelahirannya Siti Maryam, padahal Siti Maryam itu bukan Nabi, tapi beliau ibunya Nabi. Kemudian Al-Quran menceritakan kelahirannya Nabi Isa, menceritakan kelahirannya Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran cerita kelahiran Siti Maryam, cerita kelahiran Nabi cerita kelahiran Nabi Kira-kira kalau kelahiran para orang-orang penting tersebut, Nabi Isa, Nabi Musa, Siti Maryam diceritakan di Al-Quran, maka Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka kelahirannya juga sangat penting untuk diceritakan. Betul apa betul? Kisah kelahiran Nabi Isa penting nggak? Penting. Lah kalau kelahiran Nabi Muhammad, ya pasti lebih penting. Kisahnya para nabi dianggap penting di Al-Quran, maka kisahnya Nabi Muhammad SAW itu juga penting. Allah Ta'ala berfirman,
wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran, kami semua yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisahnya para rasul, tujuannya apa? Agar memantapkan hatimu wahai Muhammad. Kalau kisahnya para rasul disampaikan kepada Nabi Muhammad agar memantapkan hatinya Nabi, gimana kalau kisahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para rasul, disampaikan kepada kita semuanya? Pasti memantapkan hati kita semuanya. Saya mau nanya sama Ustaz. Ustaz Rahmat kan dakwah ya? Nanya Ustaz, tapi harus jawab jujur. Jawab jujur. Jangan jadi saksi semuanya ya. Ustaz, jangan dakwah mulai dakwah merintis. Sudah difitnah orang apa belum? Alhamdulillah di Kota Boyolali sudah. Oh iya. Jadi sudah difitnah ya? Disalahpahami? Jadi mulai dakwah difitnah sudah ya? Disalahpahami? Sudah, dituduh macam-macam? Sudah, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang mulai dakwah saya tanya, udah difitnah belum? Belum, ongkose. Dakwah itu pupuknya dengkinya orang lain. Fitnah orang lain itu pupuknya dakwah. Jadi kalau jenengan dakwah kok cuma hanya dipuji, nggak pernah difitnah, maaf, belum dakwah. Mungkin baru kampanye namanya itu. Dakwah belum. Kalau dakwah itu pasti sudah disalahpahami. Wis rekoso, sudah rekoso, capek hasilnya orang malah salah paham. Itu namanya dakwah. Lah begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi SAW itu sama Allah Ta'ala disifati apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu rahmat untuk alam semesta ini semuanya, Pak. Jadi ketika beliau itu datang bawa ajarannya, beliau itu ingin berbuat kebaikan. Jadi umpamanya ya, saya kasih contoh. Nabi itu mensifatkan dalam hadis kondisinya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ibarat seseorang yang belakangnya itu ada api yang nyala. Nah, kemudian ada laron-laron atau binatang-binatang yang pengen menuju api. Yang namanya laron itu yang dicari apa? Cahaya ya. Laron bahasa Indonesianya apa ya? Laran. Ngabur. Laron bahasa Indonesianya apa? Untuk pemirsa ada di rumah, ada yang tahu bahasa Indonesianya laron? Kunai ya? Kunai. Inai. INAI. Ya, jadi di sini ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, ada orang Jakarta. Laron yang enggak ngerti ya. Inai itu tenang loh Pak, ini live Instagram kok keliru isin-isinin loh Pak. Inai ya. Inai atau laron, bahasa Arabnya al-laronu, bahasa Inggrisnya the laron, itu kan pasti menuju cahaya ya. Ini adalah menuju cahaya tapi nggak ngerti kalau cahayanya api. Kira-kira kalau laron itu menuju ke api hasilnya gimana? Terbakar apa enggak? Mati kan, terbakar. Lah bayangkan ada orang yang dia dengan capek itu nangkepi laron-laron itu, nangkepi sayapnya diselamatkan, Ada yang sudah diselamatkan tetap nekat, tetap pengen ke api. Siapa yang nangkepi tersebut? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu Pak ibarat gini Pak ya. Ada jalan, ini saya gambarin bagaimana. Ada jalan. Jalannya itu berbahaya. Di situ ada jebakan, ada jurang, ada sumur. Rata-rata orang yang lewat situ itu pasti jatuh. Kanjeng Nabi itu menghadang, jangan lewat situ, ini jalannya nggak enak. Saya kasih tahu jalan yang lebih enak.
Berarti kan Nabi ngajak selamat atau ngajak tidak selamat? Nah, tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau manut, oh iya saya percaya. Lalu Kanjeng Nabi dari kecil kan nggak pernah bohong. Kalau Kanjeng Nabi nyuruh jalan yang lain, berarti jalan yang itu adalah selamat. Jalan yang dilarang berarti jalan yang nggak selamat. Lah Kanjeng Nabi datang bawa kebaikan, ngajari orang biar selamat, tapi disalahpahami, dituduh macam-macam Pak Kanjeng Nabi. Dibilang Kanjeng Nabi itu penyihir, dibilang orang gila, dibilang pembohong, dibilang dukun. Padahal Kanjeng Nabi ngajak selamat begitu. Lah orang dakwah itu kalau disalahpahami berarti ya memang benar-benar dakwah. Kenapa? Mewarisi apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Anda lihat Pak Bu yang Allah Ta'ala, orang-orang yang musuhi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah punya celah untuk mengganggu Nabi atau untuk dia itu mencela Nabi. Dari akhlaknya Nabi itu nggak ada. Nah, akhlaknya Nabi itu sempurna. Bahkan orang-orang Mekah yang tiap hari ngata-ngatai Rasulullah, mencaci-maki Rasulullah, bilang Rasul pembawa, bilang Rasulullah orang gila, itu kalau punya barang berharga nggak titip sama bapaknya, nggak titip sama ibunya, titipnya sama Kanjeng. Artinya Pak, yang paling bisa dipercaya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau akhlaknya sangat sempurna. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita mau cerita akhlaknya Rasulullah ya. Jadi Nabi SAW itu akhlaknya sempurna, orangnya sangat baik. Anas bin Malik jadi pembantunya Nabi Muhammad selama 10 tahun. Kira-kira Bapak Ibu kalau jenengan bos punya karyawan 1 bulan jenengan marahi berapa kali? Total. Waduh, gak ngerti Beb. Kadang meneng tuh aku pengen ngamuk ya tak ngamuk. Ini Anas bin Malik jadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun tidak pernah dimarahi sama sekali. Bukan gak pernah salah loh ya, pernah salah. Bahkan sering tidak pernah dimarahi sama Nabi Muhammad. Gak pernah ditegur, kenapa kok begini? Gak pernah. Bahkan tidak pernah Kanjeng Nabi pasang muka yang gak enak di depannya Anas bin Malik. Gak pernah sama sekali. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada Pak akhlak kayak begini Pak. Kita ini berakhlak di depan masyarakat bisa. Masyarakat kan gak ngerti aslinya kita. Anas bin Malik ini tinggal bareng sama Rasulullah, tahu aslinya Rasulullah. Aslinya apa? Tidak pernah marah sama sekali. Itu aslinya Nabi Muhammad SAW. Gak pernah ngamuk. 10 tahun loh gak pernah ngamuk Pak. Anda bisa bayangkan. Yang bilang Anas bin Malik, saya gak pernah dimarahi. Bahkan kalau keluarganya Nabi ada yang marahi saya, Nabi yang bilang gak apa-apa, wis yang sudah takdir yaitu yang terjadi. Diam-diam sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya rugi Pak, manusia hidup di dunia aku gak pernah kenal sama akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi-nabi itu kan dipuji akhlaknya. Nabi Ayub dipuji sabarnya, Nabi Ibrahim dipuji, Nabi Nuh dipuji, innahu kana abdan syakura. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya yang pernah ngelempar ke sumur, dimaafkan semuanya. Tapi untuk Nabi Muhammad Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu yang paling gampang apa Pak? Nek mung mesem tok Pak, lu akhlak cuma senyum, gampang semua orang bisa. Tapi bisa tidak marah, ini kan hebat. Hebat apa hebat? Hebat apa enggak? Hebat. Hebat.
kecil tahu kok hebat ya. Nggak marah itu hebat. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada salah seorang Yahudi namanya Zaid bin Sa'anah. Namanya Zaid bin Sa'anah. Zaid bin Sa'anah ini orang Yahudi. Dia mengobservasi, bahasanya rada keren ya, Neliti kitab-kitab suci dan semua informasi tentang Nabi. Dan dia katakan semua informasi tentang Nabi Muhammad semuanya sudah betul kalau beliau itu Nabi. Cuma saya belum tahu dua hal. Saya belum tahu dua hal ini, saya belum tahu. Apa itu? Yang pertama, Nabi itu katanya, informasi itu seorang Nabi itu marahnya dan sabarnya itu duluan sabarnya. Sabarnya mendahului marahnya. Paham ya? Sabarnya mendahului marahnya, begitu. Sabarnya mendahului marahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu, semakin orang gak baik sikapnya, beliau justru semakin baik. Semakin orang kurang ajar, beliau semakin terpelajar. Semakin orang biadab, beliau semakin beradab. Itulah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Pak Zaid bin Sa'anah ini deketin Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi itu punya teman non muslim, punya. Jadi Nabi Muhammad itu jangan jenengan kira dengan orang non muslim terus langsung ketemu ngajak perang. Enggak. Ini orang Yahudi temenan sama Rasulullah, diterima sama Nabi, jadi teman. Bahkan akhirnya bisnis jual beli. Orang Yahudinya ngasihkan uang, ya Rasulullah, yang pengen dapat kamu ya Rasulullah, Muhammad ini uang saya sekian. Ini uang saya sekian. Nanti saya beli kurma katakanlah 100 kilo, kasihkan ke saya tanggal 30, gitu aja ya. Kasihkan tanggal 30. Kasihkan saya tanggal 30, begitu. Itu katanya Zaid bin Sa'anah. Kata Nabi Muhammad, oh ya udah, uang sudah saya terima, kemudian kurmanya nanti tanggal 3. Ini umpama ini bukan tanggal, ini tanggal 27 ya. Umpama ini bukan tanggal 27 Pak, ini saya ngambil angka 30 biar gampang. Kalau saya ambil tanggal 32 kan tambah mumet akhirnya. Karena nggak ada tanggal 32 ya. Akhirnya harusnya kanjeng Nabi setor kurmanya tanggal berapa? 30. Uang udah diterima Pak sama Rasulullah. Tiba-tiba Zaid bin Sa'anah ini tanggal 27 atau 28, kurang 2 hari atau 3 hari, tiba-tiba datangi kanjeng Nabi. Mukanya pasang muka sangar, bajunya kanjeng Nabi ditarik selendangnya tarik. Muhammad, bayar kurmanya. Bayar kurmanya. Ayo bayar. Kamu tuh anaknya Abdul Muthalib kok sukanya begini, nunda-nunda bayar utang. Marah Zaid bin Sa'anah. Padahal kanjeng Nabi salah apa enggak? Salah apa enggak? Jawab yang kompak, salah apa enggak? Salah enggak? Enggak. Enggak salah kanjeng Nabi Muhammad itu. Enggak salah. Belum tanggalnya jatuh malah dia marah-marah, bajunya Nabi ditarik. Di situ ada Sayyidina Umar. Umar lihat dia, Zaid, ngomong apa kamu? Kalau bukan karena perjanjian damai, Zaid, kepalamu sudah pindah, badanmu dijoki, kepalamu delon-alon, Zaid. Itu Sayyidina Umar galak Pak. Kata kanjeng Nabi, ini tidak mungkin pencitraan Pak. Ini kaget Pak posisinya, dicengkiwing, ditarik bajunya, sak surbannya. Langsung Sayyidina Umar bilang apa? Umar, jangan gitu. Yang kita perlukan saat ini, kamu nasihati dia nagih yang baik, nasihati saya bayar yang baik. Sekarang kamu ke kebun ini, ambilkan kurmanya 100 kurma itu punya dia,
plus kamu kasih hadiah ke dia 20 kilo kurma. Bayangkan sudah kurang ajar, nagih sak karepe dhewe, nagihnya kasar, masih justru ditambah sama Kanjeng Nabi. Begitu dijelasin Umar udah gak lihat Z, males Umar. Gak kepengen lihat, pengennya mata ini. Itu untung ya Nabi Muhammad. Coba saya posisinya kayak Kanjeng Nabi begitu, dan saya punya sahabat kayak Sayyidina Umar. Langsung saya ngomong Pak, Umar, Bismillah. Sesuai. Habis sih, kurang ajar kok. Tapi untung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tengah ngomong, Umar, saya ini cuma ngetes. Loh, ngetes apa? Saya cuma ngetes saja. Saya tuh baca semua kitab suci. Ciri-ciri Nabi udah ada pada Muhammad, kecuali 2. Sabarnya mendahului marahnya. Yang kedua, semakin orang kurang ajar, beliau semakin baik. Sekarang semua sifatnya sudah ada. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin ya Rasulullah. Akhirnya masuk kira-kira punya akhlak yang ketika dikageti, didolimi langsung memaafkan. Susah apa susah? Dan itu bisa dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi itu akhlaknya Rasulullah. Mulia apa enggak? Mulia. Nabi Muhammad itu mulianya luar biasa. Kanjeng Nabi itu kalau ngobrol-ngobrol sama sahabat gimana ya Bebe? Ngobrol santai Kanjeng Nabi sama sahabat, santai. Ibadahnya luar biasa, tapi hidupnya itu santai. Kanjeng Nabi malam tidur sama Siti Aisyah. Maaf, Siti Aisyah itu istri yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi tidak setiap malam berjumpa dengan Siti Aisyah, karena kan istrinya banyak ya. Ketika Kanjeng Nabi lagi jatahnya sama Siti Aisyah, istri yang paling dicintai, tengah malam Nabi Muhammad SAW pamit sama Siti Aisyah. Bayangkan, ini haknya Siti Aisyah. Aisyah, kalau saya bangun malam gimana? Pamit. Mau tahajud pamit. Bapak-bapak kalau keluar rumah pamit enggak sama istrinya? Bu, jawab jujur, pamit apa enggak, Bu? Enggak. Suami jenengan enggak pamit. Saran saya cuma satu, Bu. Ijolkin akhlaknya. Maaf para pemirsa, ijolkin itu maksudnya ditukar saja gitu. Ini Nabi Muhammad bukan pergi loh ini. Sholat tahajud dari sama istrinya pamit. Ada enggak suami mau tidur sama istri, mau kamar mandi pamit? Bu, saya kamar mandi dulu ya. Ada enggak yang begitu, Bu? Langka itu. Ini pamit. Sama istrinya pamit. Saya sholat tahajud dulu ya. Jawabannya Siti Aisyah apa? Romantis. Ya Rasulullah, aku senang di dekatmu. Tapi kalau kamu senang tahajud, semua yang membahagiakanmu juga membahagiakanku. Nanya Pak, sekarang yang jawab jenengan. Istrinya pernah ngomong begitu apa enggak? Pak, kamu sebenarnya mau ngapain Pak? Terserah, yang penting kalau kamu bahagia, saya juga bahagia Pak. Pernah bilang begitu Pak istrinya? Enggak pernah? Saran saya cuma satu Pak. Enggak, saya ngomong jenengan dewe nanti sekolah loh nih. Salam Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi tidur di samping istrinya, padahal suami, dan suaminya Nabi. Mau tahajud pamit. Saya tahajud ya, istrinya juga romantis. Saya senang di dekatmu, tapi kalau kamu tahajud kamu bahagia, saya juga akan bahagia. Apapun yang membuatmu bahagia, saya juga akan ikut bahagia. Begitu. Nanti ibu-ibu WhatsApp suaminya, Pak, apapun yang membuatmu bahagia, saya juga bahagia. Oh, tambah jarak kok, Beb? Tambah jarak itu tambah keterlaluan, maksudnya gitu ya.
Ini harus ditranslate nih kalau sudah bahasa Jawa ini ya, biar yang di rumah paham ya. Paham ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pamit setelah itu Kanjeng Nabi sholat. Sholatnya gimana? Sholatnya nangis dari Nabi Muhammad. Dan Kanjeng Nabi itu Pak, kalau sholat katanya kalau Kanjeng Nabi itu sujud, istrinya harus nekuk kakinya. Karena kamarnya itu kecil, sempit kamarnya. Jadi kalau Kanjeng Nabi sujud, istrinya nekuk kakinya. Oh, jadi dengan baik itu berarti Kanjeng Nabi bisa ya? Nekuk lurus. Bukan. Kanjeng Nabi itu kalau sholat berdirinya lama, lepas rukuk lama, lepas sujud juga lama. Itu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sholatnya mempengnya kayak begitu. Bahkan beliau seorang Nabi sholat sampai nangis. Nangis kalau sholat. Bahkan beliau sholat sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, ngapain kok sampai kakinya bengkak? Cinta, namanya cinta begitu. Kok sampai kakinya bengkak toh? Kan Allah sudah ngampuni semua dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Apa jawabnya Rasulullah? Hai Aisyah, apa saya tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Begitu jawabnya Siti Aisyah. Apa saya tidak boleh sih jadi hamba yang bersyukur? Begitu jawabnya Siti Aisyah. Bayangkan coba. Masya Allah. Siti Aisyah itu luar. Maaf, Siti Aisyah perhatian seperti itu. Jawaban Nabi, apa saya tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Itulah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ketemu sahabat Pak, Kanjeng Nabi santai, guyon. Kanjeng Nabi itu santai, ya Kanjeng Nabi kadang-kadang bercanda. Tapi bercandanya beneran, tidak pernah bohong bercandanya itu. Guyon itu orang nganggo ngapusi nih guyonan itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu perempuan datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku manggil kamu. Tapi, oh suamimu yang matanya ada putihnya ini. Kok ada putihnya tuh? Mata saya, suami saya kan normal matanya. Anda suami yang matanya ada putih-putihnya itu loh. Kan matanya normal. Kan ada putih-putihnya. Loh, normal kok. Ya kan semua orang matanya ada putihnya. Ada putihnya, ada hitamnya. Itu guyonannya Nabi Muhammad SAW. Pernah ada perempuan tua datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga ya. Dan Nabi, maaf bu, di surga tidak ada perempuan tua. Ini ada ibu-ibu yang tua ini. Bu, di surga tidak ada perempuan tua. Wah, langsung nangis. Wah, nangis kata dia. Nangis. Akhirnya setelah itu Nabi dipanggil, kok nangis kenapa? Kok tidak ada perempuan tua di surga, saya perempuan tua. Gini loh bu, sekalipun matinya tua, tapi nanti di surga berubah jadi muda, langsung mesem lah. Jadi Kanjeng Nabi yang goda, ya bercanda, itu biasa Nabi Muhammad SAW. Kata Zaid bin Thabit ditanya sama orang, Zaid, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah. Nah Zaid, saya mau cerita apa? Nabi itu kalau dapat wahyu saya dipanggil, saya nulis. Kalau nggak dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW itu ngobrol sama kita. Kalau kita ngobrolkan dunia, Nabi juga ngobrolkan urusan dunia. Kita ngobrolkan akhirat, Nabi juga ngobrolkan urusan akhir. Kalau kita ngobrolkan kuliner, makanan, Nabi juga ngobrolkan urusan kuliner. Kalau kita ketawa, Nabi juga ketawa, tapi ketawanya Nabi itu tersenyum. Itu ketawanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu luar biasa akhlaknya, indahnya itu luar. Gak ada satupun orang yang ketemu sama Nabi Muhammad kecuali langsung jatuh cinta dengan Rasulullah SAW. Di Pak Kanjeng Nabi itu Pak, kalau ada 10 orang ketemu sama Kanjeng Nabi Pak ngobrol, 10 ini masing-masing pulang merasa aku yang paling dicintai. Saking akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, ini bagian intinya, ini penting. Ceramah tidak usah lama-lama. Lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada ditunggu kapan selesai ceramahnya. Jadi begini, Nabi itu membalas semua orang yang berbuat baik kepada beliau dengan balasan yang luar biasa.
Ingat-ingat ya, Nabi itu membalas semua orang yang berbuat baik kepada beliau dengan balasan yang luar biasa. Di antaranya ada namanya Amr bin Akhtab al-Ansari. Suatu ketika Nabi Muhammad haus minta air. Minta air, bukan jeruk atau susu, enggak, air putih, minta air putih. Minta air putih. Kan Masya Allah jeruk ada. Masya Allah jeruk ada. Berbuatnya satu rahmat ya, Masya Allah. Susu ada, tadi di sana teh. Nah, ini kalau saya minum semua anyang-anyangan ini tadi. Nabi Musa, saat itu Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Meninggal. Nabi Muhammad masih. Yang meninggal adalah yang hidup. Bisa enggak? Sekarang bukan Nabi Musa, Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dunia diciptakan hanya karena Nabi Muhammad. Kita ini cuma numpang, Pak. Nanti cuma numpang. Dunia ini diciptakan untuk Rasulullah. Bisa nggak nolong kita? Sekali mampu. Wah ternyata sinyalnya jelek.